Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar sahabat Hang dimanapun berada di seluruh dunia, Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mempertemukan kita semuanya melalui media dakwah Islam dalam program Berkah Pagi. Dan berkah pagi kita kali ini, kita berada di awal Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga insya Allah kepada kita semuanya sebagai pengikut beliau hingga yaumil akhir. Di pagi yang berbahagia ini sudah hadir di studio narasumber kita Ustadz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala, pembina Pondok Pesantren Jabal Uhud Batam, dan juga pimpinan Yayasan Nidaul Ilmi Batam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu Ustadz ya. Insyaallah. Di kesempatan hari ini insya Allah tema yang diangkat ini Ramadan hadiah terindah di masa pandemi COVID-19 Ustaz ya. Insyaallah. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, seperti biasa program Berkah Pagi kita bagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi, dan nanti di sesi kedua kita akan buka untuk interaktif. Jadi Anda bisa bergabung, bertanya kepada Ustaz seputar materi yang insya Allah akan disampaikan, baik melalui seluler maupun bisa juga melalui SMS dan WhatsApp. Dan kita langsung saja untuk menyimak kajian Berkah Pagi bersama Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala dengan tema Ramadan hadiah terindah di masa pandemi COVID-19. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kita semua di Ramadan tahun ini. Dan ini sebuah kebahagiaan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin satu Ramadan dengan kita, duduk, ngobrol, berbincang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki berbeda. Allah cabut jiwa-jiwa mereka dan nyawa-nyawa mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, kita berada di awal puasa Ramadan tahun ini, dan ini hal yang layak dan patut kita syukuri. Salawat, teriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan tahun-tahun kemarin, di mana Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji kita dan bangsa kita dengan adanya pandemik COVID-19 ini, sehingga kondisinya juga sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, sehingga sebagian orang tidak bisa salat tarawih di masjid, sebagian orang menghabiskan seluruh ibadahnya di rumah. Akan tapi yakinlah bahwa dengan kondisi seperti ini, bahwa ini tidak akan mengurangi kemuliaan, keagungan, dan ketinggian bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan dan hadiah terindah bagi kaum muslimin di saat
mewabahnya virus corona. Apa saja hadiah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan tahun ini. Kita tahu bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Dan sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran adalah hadiah terindah yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Maka sibukkan diri-diri Anda dengan Al-Quran sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa mengangkat derajat pelakunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Jibril manusia yang paling mulia dari seluruh para malaikat. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan nabi dan rasul yang paling mulia dari seluruh para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, maka Allah jadikan malam itu malam termulia dari seluruh malam-malam yang ada. Ketika Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam setahun. Ketika Al-Quran turun kepada umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dengan turunnya Al-Quran kepada umat Islam menjadi umat termulia dari seluruh umat yang ada. Bayangkan, kalau Al-Quran mengangkat derajat Jibril, mengangkat derajat Rasulullah, mengangkat derajat malam, mengangkat derajat bulan, mengangkat derajat umat. Kalaulah Al-Quran ini ditanamkan oleh Anda pada dada-dada Anda, setiap hari Anda membaca Al-Quran, syukur-syukur sampai memahaminya, maka Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, termasuk membaca Al-Quran. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masuk surga. Kemudian Allah sendiri yang berfirman kepada mereka, orang-orang yang pakar Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang gemar membaca Quran. Apa kata Allah? "Hani'an liqari'il Quran. Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga yang ketika di dunia gemar membaca Al-Quran, bacalah Quran, naiklah dengan sayapmu, pilihlah tingkatan surgamu, dan tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan bacaanmu di dunia, karena akhir daripada derajatmu di surga ditentukan dari akhir ayat yang kau baca di dunia. Subhanallah. Ini
sebuah kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka anugerah hadiah terbesar di bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk kita. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Apalagi sekarang sudah banyak waktu Anda untuk membaca Quran. Ramadan tahun kemarin mungkin sebagian kita masih ada yang bekerja, sebagian kita mungkin ada yang sekolah, ada yang sibuk ini itu dan lain sebagainya. Akan tetapi sekarang sudah lebih banyak tinggal di rumah, sudah sedikit aktivitas dunia. Lalu alasan apa lagi untuk Anda tidak bersama Al-Quran? Bukankah Al-Quran hadiah terindah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Al-Quran hadiah terindah kepada kita di bulan Ramadan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita. Dia bisa menerangi yang gelap. Dia bisa memberikan petunjuk yang sesat. Itulah Al-Quran. Makanya kita lihat di bulan Ramadan ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak orang-orang yang sadar dengan datangnya bulan Ramadan. Terkadang kita bisa melihat para selebritis saja lah contoh ya, para artis selebritis. Ada sebagian mereka itu yang berusaha menutup aurat di bulan Ramadan. Berusaha untuk menggunakan jilbab. Ada yang setelah kemudian keluar Ramadan, alhamdulillah mereka istiqamah, akhirnya kemudian betul-betul hijrah. Tapi ada juga kemudian melepaskan kembali setelah Ramadan. Tapi minimalnya selama Ramadan dia menutup aurat. Dia menutup auratnya. Maknanya apa? Maknanya bahwa Ramadan adalah syahrul hidayah. Bulan hidayah. Orang kalau ingin berubah di bulan Ramadan itu gampang dibandingkan berubah di luar Ramadan. Jadi orang ingin berubah itu sangat cepat, sangat mudah apabila dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan menundukkan dua musuh terberat pada badan kita. Kita ini punya musuh. Dua musuh terberat yang kita hadapi sehingga terkadang hidayah itu susah untuk kita raih. Tapi Ramadan mengalahkan dua musuh itu. Apa dua musuh itu? Pertama syahwat dan yang kedua syubhat. Ini dua musuh terberat yang menjadikan orang susah dapat hidayah. Apa itu syahwat? Apa itu syubhat? Syahwat itu sumbernya adalah dari hawa nafsu manusia. Wa inna nafsa la ammaratum bisu. Datang dari manusia itu sendiri. Ditimbulkan dari hawa nafsunya sendiri. Timbullah syahwat. Tapi kalau syubhat, itu datang dari syaitan. Datang dari iblis laknatullah. Penyebab kemunculan syubhat itu dari iblis, dari syaitan. Makanya kita perhatikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir Adam alaihi salatu wassalam dari sorga, itu berbeda kasusnya dengan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari sorga. Beda. Sama-sama diusir. Sama-sama dikeluarkan dari sorga, baik Adam ataupun iblis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, Qul nahbitu minha jami'ah. Keluar kalian semua dari sorga. Wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, semua dikeluarkan. Tapi berbeda kasus. Kalau Adam dikeluarkan dari sorga itu karena kasusnya syahwat. Dosa syahwat yang dilakukan Adam itu. Tapi kalau iblis itu dosa syubhat. Perhatikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah kau ke dalam sorga dan bawa istrimu ke dalam sana. Maka Adam pun kemudian masuk ke dalam sorga.
Allah menghalalkan semua yang ada di sorga, baik minumannya, makanannya, tumbuh-tumbuhannya, ternak-ternaknya, semua. Apa yang di sorga halal bagi Adam. Akan tapi sebagai ujian Allah berikan satu pohon agar Adam jangan mendekati pohon itu. Rupanya itu pula sebabnya iblis kemudian memberikan was-was kepada Adam. Akhirnya hawa nafsunya terpicu dengan was-was iblis. Terakhir, karena hikmah yang Allah kehendaki Adam harus keluar dari sorga, akhirnya Adam pun terpincut dengan syahwatnya, dimakannya buah larangan itu. Hanya karena rayuan gombal iblis yang mengatakan, tidaklah Allah larang kau makan itu wahai Adam, kecuali karena supaya engkau tidak jadi malaikat atau supaya kau tidak kekal di sorga. Dimakannya buah itu. Akhirnya kemudian dia dikeluarkan dari sorga. Karena apa? Syahwat makanan. Tapi iblis beda. Ketika iblis dikeluarkan dari sorga, alasannya apa? Syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam pikiran. Dia mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Ngapain aku sujud kepada Adam? Aku terbuat dari api, dia dari tanah. Aku lebih mulia. Itu cara pandang iblis. Otak dia error. Sehingga timbullah syubhat, kerancuan dalam otak pikiran iblis. Akhirnya Allah murka ketika dia tidak sujud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari sorga. Bahkan bukan hanya mengusir, tapi dilaknat. Dilaknat. Ya. Lah bulan Ramadan, hadiah terindah juga adalah kita bisa mengalahkan dua musuh ini. Pertama syahwat dengan puasa, kemudian juga syubhat. Karena Ramadan sendiri adalah mengikat setan. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Bahkan bukan hanya dibelenggu. Ramadanlah syahrul Quran. Hampir setiap orang dicintakan membaca Quran. Walaupun dalam musim pandemik sekalipun, masih banyak alhamdulillah orang yang membaca Al-Quran ataupun tadarus. Dan ingat, setan itu paling takut dengan suara Al-Quran. Makanya orang yang meruqyah itu baca Quran. Berarti kita bisa mengalahkan penyakit daripada penyakit penghalang hidayah, syubhat. Kita bisa mengusir setan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, syahwat. Syahwat makan. Syahwat itu pemicunya ada 4. Pemicu syahwat itu ada 4. Pertama, kasratul akli wa syurbi. Banyak makan dan minum. Yang kedua, kasratul kalam. Banyak bicara. Yang ketiga, kasratu al-manam, banyak tidur. Yang keempat, kasratu mukhalatatin nas, banyak bergaul dengan orang. Ini 4 pemicu syahwat. Tetapi 4-empatnya kita bisa dikalahkan dengan satu ibadah di bulan Ramadan, puasa. Puasa bisa mengalahkan 4 syahwat ini. Pertama, syahwat makan dan minum. Orang kalau puasa ditawari makan, minum, apapun tidak akan dimakan, tidak akan diminum. Namanya orang berpuasa. Mana mau dia makan, minum? Seenak apapun makan disodorkan, gak akan mau. Karena memang salah satu pembatal puasa adalah makan dan minum. Yang kedua, orang yang puasa itu jarang ngomong. Sebab kalau banyak ngomong dia haus. Makanya kalau ada orang yang jarang bicara ditanya, kenapa jarang bicara? Kenapa kok tidak cerewet? Dia mengatakan, maaf lagi puasa. Kan begitu. Kemudian juga banyak tidur. Orang lapar itu susah tidur. Susah tidur. Cuman anehnya banyak orang yang puasa banyak tidur pula dia. Ya. Padahal orang lapar itu susah tidur sebenarnya. Kemudian juga mukhalatutun nas. Bergaul dengan sembarang orang. Di luar Ramadan Anda bisa jalan jam berapa saja. Tidak khawatir. Tapi kalau ketika Ramadan Anda khawatir. Wah, ini kalau saya jalan jam sekian nanti haus, nanti saya batal.
Akhirnya apa? Berkurang dia pergaulannya. Sehingga cenderung tinggal di rumah. Cenderung tinggal dalam kamar yang sangat dingin, ber-AC gitu kan. Ya, kenapa? Karena takut membatalkan puasanya. Maka dengan satu ibadah puasa saja kita bisa mengalahkan syahwat. Lah ini penyebabnya kenapa kemudian di bulan Ramadan itu orang mudah dapat hidayah. Maka kalau Anda ingin berubah, berubahlah sekarang di bulan Ramadan. Maka Allah akan berikan taufik kepada Anda. Jangan tunggu lama-lama. Kalau ingin tobat, tobat sekarang. Ingin berubah, berubah sekarang. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan adalah ampunan. Maghfirah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni manusia di dunia ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan asarnya, pengaruh-pengaruhnya. Karena biasanya kalau Allah menerima tobatnya seorang hamba, maka Allah akan gantikan posisi dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Maka berapa banyak orang-orang yang melakukan dosa, ketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah lupa pernah berbuat dosa apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah kalau sudah ampunkan dosanya, maka Allah akan hilangkan pengaruhnya. Lupa dia, seolah-olah dia sudah pernah berbuat dosa itu. Dan itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih luas rahmatnya dibandingkan kemurkaannya. Lah terutama di bulan Ramadan. Ini ampunan Allah sangat luas sekali. Anda bayangkan, Ramadan itu identik dengan 3 perkara. Pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga Lailatul Qadar. Itulah jullu Ramadan, inti daripada Ramadan. Tiga-tiganya disabdakan oleh Nabi SAW dengan redaksi yang sama. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Coba lihat. 3 hadis ini redaksinya sama. Di ujungnya ada kata-kata ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa penuh dengan iman dan mengharap pahala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, barang siapa yang sholat tarawih penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan 3 redaksi hadis ini bicara tentang ampunan, baik puasa, baik tarawih, baik Lailatul Qadar. Ya, karena Ramadan lah syahrul maghfirah. Dan ini hadiah terindah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Makanya kenapa pintu-pintu sorga itu di bulan Ramadan dibuka, kemudian di situ ada yang menyeru, ya baghil khairi akbil, wahai orang-orang yang hendak berbuat baik, kemari masuk. Wa ya baghis syarri aqsir, tapi orang yang berbuat jahat, menjauhlah dari pintu sorga. Subhanallah, kita dilambai-lambai, dipanggil-panggil untuk masuk ke dalam sorga. Dan pintu neraka yang selama ini dibuka lebar-lebar, ditutup di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kesempatan emas, mintalah ampunan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi SAW.
maka mintalah ampunan. Mumpung di bulan Ramadan, kapan lagi? Karena Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulannya ampunan di mana pintu-pintu langit terbuka. Dan ingat bahwa setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan hamba-hambanya setiap malam. Tapi yang mengatakan seperti itu, kata Nabi SAW, bahwa setiap malam itu di bulan Ramadan ada di antara hamba-hambaku utaqa'u minan nar, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Coba bayangkan, setiap malam di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah saya, Anda, atau siapapun, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Anda salah satu di antara orang yang dimerdekakan dari api neraka di Ramadan tahun ini, maka tidak ada yang bisa memasukkan Anda ke dalam neraka. Kalau orang sudah dibebaskan dari neraka, tidak akan mungkin kembali ke neraka. Sebagaimana orang masuk ke dalam sorga tidak mungkin keluar dari sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara hadiah terindah di bulan Ramadan adalah istijabut doa. Doa-doa itu bisa mudah diijabah. Maka berdoalah kepada Allah. Dan saya nasihatkan kepada saya dan juga para pendengar, terutama di 3 waktu. Ingat, di bulan Ramadan jangan pernah melupakan 3 waktu. Tolong, ini 3 waktu berkah. Kalau Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doa Anda akan didengar. Maka ini hadiah teramat indah bagi kita ketika masuk Ramadan. Jaga 3 waktu. Kapan? 1, waktu saat berbuka. Kata Nabi SAW, salasu da'awat, ada 3 doa yang kalau dipanjatkan pasti dikabulkan. Salah satunya kata Nabi SAW, da'watus saim inda fitri, doanya orang yang berpuasa saat menjelang berbuka. Ini waktu mustajab. Maka nanti sore, kira-kira 10 menit sebelum azan maghrib, sudah hentikan aktivitas dunia. Tolong ibu-ibu ini biasanya justru menjelang-jelang maghrib malah sibuk gitu kan, mempersiapkan buka. Siapkan buka sebelumnya, masak sebelumnya, sehingga 10 menit sebelum berbuka itu sudah siap sedia. Ambil wudhu, kemudian pakailah pakaian yang sopan, yang syar'i. Tengadahkan tangan kita ke langit. Katakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya seorang itu kemudian berdoa dan dia sedang berpuasa, menjelang berbukanya dia mengangkat kedua tangannya, maka Nabi SAW mengatakan doanya tidak mungkin ditolak. Dan ini doa yang paling baik di saat kita sedang pandemik seperti ini. Cobalah angkat. Sebelum kita berbuka, minta kepada Allah agar Allah mengangkat wabah ini dari kita, dari keluarga kita, dari negeri kita. Coba kalau setiap orang yang berpuasa mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diangkat wabah ini, bukan mustahil Allah akan mengangkat wabah ini. Karena doa mustajab masalahnya. Terkadang maaf, kadang-kadang ada orang disibukkan. Menjelang maghrib itu bukannya mengangkat kedua tangan, malah sibuk pegang remote kontrol TV, cari channel yang cepat azannya. Ada orang kayak gitu tuh. Ya. Ngapain kan gitu ya. Jadi ini waktu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lupakan thuluthul lail minal akhir. Thuluthul lailil akhir min Ramadan. Sepertiga malam akhir di bulan Ramadan. Saya yakin setiap orang pasti akan bangun di sepertiga malam akhir. Nggak mungkin tidak, karena dia akan sahur. Kecuali orang nggak niat sahur. Tapi umumnya kaum muslimin itu pasti bangun di sepertiga malam itu. Karena dia sahur, tah jam 3:30, tah jam 4. Atau ada yang sebelumnya jam 3 gitu kan. Tapi yang jelas bahwa hampir secara umum kaum muslimin terbangun di sepertiga malam akhir ini. Apa kata Nabi SAW? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir
Wa dzalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, wa man yas'aluni fa utiyah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni dosanya, dan siapa yang meminta ku berikan seluruh permintaannya. Subhanallah. Maka saya nasihatkan kepada Anda, jangan hanya sekedar menyibukkan sahur. Kadang ada orang sibuk dengan sahur. Sahur itu memang sunnah Nabi, tapi ada yang lebih penting dari itu. Sebelum Anda santap makan sahur, atau setelah sahur dan masih ada waktu sebelum subuh, cobalah angkat kedua tangan. Itu waktu mustajab doa itu. Itu waktu mustajab doa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang meminta ku kabulkan setiap permintaannya. Cobalah angkat kedua tangan ke langit. Katakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, angkatlah wabah ini, ya Allah, angkatlah bala ini. Ya. Kemudian yang ketiga, waktu setelah subuh, sebelum terbit matahari, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Maksud pagi di sini adalah setelah terbit fajar, maksudnya setelah subuh sampai terbit matahari. Ini waktu berkah. Berdoa kepada Allah. Karena biasanya suasana, apalagi sekarang sudah lebih banyak santai di rumah. Terkadang justru maaf, Ramadan ini dijadikan ajang tidur biasanya. Kalau habis subuh, biasanya cuma dua. Satu ambil bantal tidur lagi, atau ambil dompet ke pasar. Nah, begitu saja. Kalau bagi bapak-bapak ambil bantal tidur lagi. Bagi ibu-ibu ambil dompet ke pasar, kan gitu ya. Pada waktu mustajab doa, waktu berkah ini. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada di luar Ramadan. Doa sebelum berbuka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka berdoalah di 3 waktu ini. Minta agar Allah mengangkat wabah ini. Maka saya akan, kalau setiap muslim di negeri kita ini mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mustahil, maka dengan cepat Allah akan mengangkat musibah. Dan ini adalah bentuk daripada akhdhu bil asbab, mencari sebab syar'i. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Masih banyak pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Karena waktu juga yang memisahkan kita, saya kembalikan kepada moderator. Falitafadhal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan berkah pagi kali ini dengan tema Ramadan Hadiah Terindah di masa pandemi COVID-19. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, disilahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi Berkah Pagi, yaitu di 081808108106, atau Anda bisa menelpon kami secara langsung melalui seluler Anda ke 0811 777 0106. Jadi saya ulangi, Anda bisa menghubungi kami ke 0811 777 0106. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya Fauzan ingin bertanya, jika kita tidak membaca Al-Quran, apakah sama dengan kita telah menolak hadiah dari Allah dan akan membuat Allah murka kepada kita ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Ramadan identik dengan Al-Quran. Itu sejak zaman Nabi. Di zaman Nabi, kalau datang bulan Ramadan,
maka akan terdengar suara tawon yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin dan tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Maksudnya suara-suara Al-Quran. Saking ramenya, saking banyaknya orang yang baca Quran di zaman itu, seperti suara tawon yang keluar dari rumah. Alhamdulillah budaya ini masih tetap ada sampai di zaman sekarang, yang tadarus di masjid, di musola masih ada, alhamdulillah. Ya, dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul, berkata Rasul, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa kelak di akhir zaman ada orang-orang yang mengambil Al-Qur'an itu mahjura, akan ditinggalkan. Quran ini akan ditinggalkan. Mahjur. Nah, salah satu bentuk mahjur itu adalah dengan cara tidak mau membaca Al-Quran, dengan cara tidak mau mempelajari Al-Quran, dengan cara tidak mau mendakwahkan Al-Quran. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat. Ketika Al-Quran sudah mulai ditinggalkan, ini tanda-tanda kiamat. Apakah kemudian Anda akan membaca Quran setelah Al-Quran diangkat? Ingat, Al-Quran ini akan diangkat. Nabi SAW yang mengatakan, wala yusru ala kitabillahi fi lailatin hatta la tabqa minhu ayah, hatta la tabqa fil ardi minhu ayah. Nanti di akhir zaman itu, dalam satu malam Allah akan angkat Al-Quran, sehingga ketika Anda baca mushaf sudah tidak ada tulisan, ketika Anda berusaha untuk mengeluarkan hafalan, hilang di dada hafalannya. Apa menunggu Al-Quran tidak ada lagi? Baru Anda sibuk mencari Quran dan tidak membacanya. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Artinya Allah memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan kita bisa melihat para ulama dulu, mereka menyibukkan dengan Al-Quran. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, beliau menutup seluruh kajian-kajian hadisnya, dan beliau langsung menuju Al-Quran, membacanya. Padahal beliau hafal, tapi beliau tidak membaca dari hafalannya, tetap beliau memegang mushaf, dan beliau khatamkan berkali-kali selama Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, subhanallah, dijelaskan sampai satu hari bisa 2 kali khatam. Imam Bukhari 3 hari sekali dia khatam. Kemudian imam-imam yang lainnya. Artinya bahwa salaf itu mereka sangat mengagungkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Maka sangat rugi kalau seandainya seseorang kemudian berlalu di bulan Ramadan, tapi Al-Baqarah saja nggak selesai. Na'udzubillah. Jangankan lagi hatam 30 juz, Al-Baqarah saja nggak selesai. Ya. Di mana Anda? Apa yang Anda baca sebenarnya? Anda lebih banyak baca WhatsApp atau baca Quran sebenarnya? Anda lebih banyak membaca Instagram atau baca Quran? Ya, maka celaka kalau seandainya orang kemudian menyibukkan dengan perkara lain, sementara Anda memiliki waktu untuk membaca Quran, malah berpaling dari Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. Oleh karena itulah maka kembalilah kepada Al-Quran. Ini mumpung masuk bulan Ramadan, maka dari ini masih lama kan, alhamdulillah kita baru awal permulaan Ramadan, sehingga ada 28 hari lagi atau 29 hari lagi ke depan. Kan kita bisa punya target. Harusnya Anda itu punya agenda. Satu hari ini sekian juz, sekian juz, sekian juz, sekian hari selesai, dalam 1 bulan berapa kali khatam. Harusnya kan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk penanya Fauzan. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, bermanfaat bagi Anda dan juga bagi kita semuanya. Ya, ada pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Lasiman di Sulsel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya bagaimana caranya Ustaz agar puasa kita ini berpahala faedah, dan bagaimana caranya agar kita tidak sia-sia menahan lapar tapi tidak berpahala. Syukron Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahul jaza illa al-ju'i wal atash, wa kam min qa'imin laisa lahul jaza illa at-ta'ab wan nasab. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang berpuasa itu
tidak mendapatkan apapun kecuali menahan lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang-orang yang qiyamul lail tidak mendapatkan apapun dari berdirinya kecuali hanya kelelahan dan keletihan saja. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan rukun, syarat, wajib, sunnah dalam beribadah. Terkadang ada orang yang memperhatikan itu pembatal-pembatal puasa secara zahir, seperti orang yang makan, orang yang minum, ya kan, orang yang melakukan hubungan intim. Padahal lebih daripada itu ada pembatal-pembatal pahala. Ya, pembatal-pembatal pahala puasa. Memang sah puasanya tapi tidak dapat pahala. Seperti orang yang tidak bisa menjaga pandangannya, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, masih berdusta, masih menggibah, masih melaknat, masih merendahkan, masih menghina orang lain, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga kupingnya untuk mendengar tidak mendengar dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa berusaha untuk ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan, masih melangkah ke tempat-tempat maksiat. Maka apalah puasanya? Ya. Makanya Rasul mengatakan malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum bisa meninggalkan dusta, kemudian juga perbuatan fasik, maka Allah tidak berhajat untuk menerima berlapar-laparnya dia, berlelah letihnya dia selama dia berpuasa. Oleh karena itulah maka janganlah puasa ini hanya sekedar puasa perut, tapi lebih daripada itu, puasakan juga pandangan kita, puasakan juga lisan kita, puasakan juga pendengaran kita, tangan dan kaki kita, untuk tidak digerakkan ke yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya, lasiman di Sulsel, dan juga bagi kita semuanya. Baik, terakhir Ustaz, pertanyaan dari Rudi di Bengkong. Ustadz, apakah benar di bulan Ramadan tahun ini, yaitu pada tanggal 15, ada bencana besar seperti yang tersebar saat ini di media sosial, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Ini pernah saya bahas tentang dentuman di pertengahan bulan Ramadan, bahwa akan terjadi gugusan meteor yang akan menghancurkan sebagian besar dunia, bahwa akan terjadi teriakan-teriakan. Kemudian dalam hadis itu dijelaskan bahwa dan itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan, dan apabila itu terjadi, masuklah ke rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela kalian, dan jangan lupa membaca Rabbunal Qudus, Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Rabbunal Qudus, Rabbunal Qudus. Sebab siapa yang membaca doa ini, dia akan selamat dari dentuman itu. Ada yang mengatakan bahwa itu yang dimaksud akan terjadinya dukhan, munculnya dukhan, asap tebal yang akan meliputi bumi selama 40 hari 40 malam, dan itu tepat di tanggal 15 bulan Ramadan. Dan tahun ini 15-nya memang betul-betul berada di pertengahan. Tetapi sekali lagi, hadis ini dinyatakan maudhu oleh banyak ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Uqaili mengatakan hadis ini maudhu. Al-Imam Ibnul Qayyim hadis ini maudhu la aslalahu. Bahkan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini maudhu. Bahkan Syekh bin Bas mengatakan hadis ini batil. Ya, dan banyak lagi para ulama mengatakan bahwa hadis ini berkisar antara palsu dan dhaif yang sangat parah dan tidak bisa terangkat, sehingga tidak perlu diyakini ini perkara gaib. Kita hanya bisa berdoa saja, mudah-mudahan tidak terjadi, karena juga riwayatnya juga tidak benar dari Nabi SAW. Sudah fokuskan ibadah saja, jangan disibukkan ataupun merasa takut dengan riwayat-riwayat lemah, karena itu akan juga menghilangkan kesehatan kita di saat kita sedang berpuasa, sudah melemahkan badan, kemudian otak pula dipikirkan dengan ketakutan,
ya akhirnya kemudian dikhawatirkan nanti virus mudah masuk, ya, karena kita ini harus sehat jasmani dan rohani untuk melawan virus corona ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan berkah pagi 1 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga apa yang telah disampaikan sebagaimana tema Ramadan hadiah terindah di masa pandemi Covid, banyak hadiah-hadiah yang bisa kita raih seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dengan demikian tuntas sudah program Berkah Pagi bersama Al-Ustadz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala, pimpinan Yayasan Nidaul Ilmi Batam dan juga pembina Pondok Pesantren Jabal Uhud Batam. Saya dan Al-Ustadz serta seluruh rekan kerja yang bertugas mohon diri tetap semangat bersama media dakwah Islam Hang 106 FM Batam. Kita tutup Berkah Pagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.